Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan rasa bersyukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan teknik expo yang berjudul penambahan ekstrak belimbing manis atau Acarhoa carambolalin sebagai antioksidan pada pembuatan sabun cair berbahan dasar minyak jelantah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sakwa Riza, Faiz Indra Khairunisa, dari Prodi Teknik Kimia. Pada latar belakang penelitian ini, yaitu minyak goreng yang berasal dari minyak nabati yang telah dimurnikan dan sering dipakai sebagai bahan pangan. Penggunaan berulang kali pada minyak goreng menimbulkan kerusakan minyak dan tidak layak untuk dipakai kembali. Limbah minyak jelantah ini menimbulkan efek yang kurang baik bagi lingkungan seperti merusak komponen tanah, mengganggu ekosistem pada air, dan menyumbat pipa air. Salah satu pemanfaatan minyak jelantah yaitu diolah dan dijernihkan kembali menjadi bahan baku dari pembuatan sabun. Sabun tidak hanya digunakan sebagai pembersih, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi kulit dari efek radikal bebas. Reaksi radikal bebas ini dapat dinetralisir dengan antioksidan. Belimbing manis mengandung antioksidan, terdapat senyawa seperti vitamin C, asam galat, dan flavonoid. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, objek pada penelitian merupakan minyak jelantah yang didapat pada limbah rumah tangga. Yang kedua, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variasi jumlah ekstrak belimbing manis terdiri dari 8% berat per volume, 10% berat per volume, dan 12% berat per volume. Yang ketiga, ekstrak buat belimbing manis dilakukan uji fitokimia. Yang keempat, pengujian sabun cair dilakukan pada uji pH, uji organoleptik, uji daya busa, uji iritasi, dan uji antioksidan dengan metode DPPH. Pada rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana pengaruh ekstrak belimbing manis pada sabun cair dengan bahan dasar minyak jelantah. Yang kedua, pada jumlah ekstrak berapa yang paling efektif sebagai antioksidan dalam pembuatan sabun cair dengan berbahan dasar minyak jelantah. Adapun tujuan dan manfaat pada penelitian ini, yaitu tujuannya untuk membuat sabun cair berbahan dasar minyak jelantah dengan penambahan variasi jumlah ekstrak belimbing manis dan dilanjutkan dengan mencari jumlah ekstrak yang paling efektif sebagai antioksidan dengan uji antioksidan yaitu metode DPPH. Manfaatnya sendiri, yang pertama bagi akademik sebagai sumber pembelajaran dan pengetahuan yang berhubungan tentang penambahan ekstrak belimbing manis sebagai antioksidan dalam pembuatan sabun cair berbahan dasar minyak jelantah. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai sumber referensi untuk memanfaatkan minyak jelantah dan buah belimbing manis sebagai bahan pembuatan sabun cair. Yang ketiga, bagi penulis yaitu menambah pengalaman dan wawasan mengenai penambahan ekstrak buah belimbing manis sebagai antioksidan dalam pembuatan sabun cair berbahan dasar minyak jelantah. Landasan teori pada penelitian ini, minyak goreng merupakan minyak pangan yang digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Hampir 100% komposisi minyak goreng adalah lemak. Tabel 1 merupakan standar mutu dari minyak goreng. Menurut Tamrin 2013, minyak goreng yang dipakai berulang kali atau minyak jelantah merupakan limbah cair mengandung senyawa yang sifatnya karsinogenik, dapat merusak kesehatan manusia, dan mencemari lingkungan sekitar. Menurut Susinggi DKK tahun 2005, penjernihan minyak jelantah merupakan tahap awal dari proses pemanfaatan minyak jelantah yang tujuannya untuk menghilangkan bau tengik, rasa dan warna yang kurang enak, serta meningkatkan daya penyimpanan sebelum digunakan kembali. Dalam penjernihan minyak jelantah terdiri dari 3 proses, yaitu proses penghilangan bumbu atau despicing yang menghasilkan kotoran berbentuk koloid. Yang kedua ada proses netralisasi yang menghasilkan getah atau lendir. Dan yang ketiga yaitu proses pemucatan atau bleaching yang menghasilkan warna menjadi bening.
Belimbing manis merupakan buah pemberi kesegaran tinggi karena mengandung kadar air yang banyak. Belimbing manis mempunyai kandungan antioksidan diantaranya adalah vitamin C, polifenol, dan flavonoid. Buah belimbing manis mempunyai bentuk lonjong dengan bentuk seperti bintang, berwarna hijau saat muda, setelah matang warnanya berubah menjadi kuning, merah, atau oranye dengan rasa matang, manis, dan berair. Berikut taksonomi tanaman buah belimbing manis menurut Kartika Sari tahun 2012. Ekstrak merupakan hasil proses ekstraksi dengan mengambil produk zat aktif menggunakan pelarut yang dapat diuapkan kembali sehingga hasil dari proses ekstraksi merupakan zat aktif yang pekat. Metode maserasi adalah proses ekstraksi yang paling sederhana. Prosesnya dilakukan dengan cara membuat simplisia, lalu direndam dalam suatu bahan yang dicampurkan dengan pelarut selama waktu tertentu pada temperatur kamar dan tidak terkena atau terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Metode pada penelitian ini yaitu jenis penelitian ini adalah kuantitatif atau eksperimen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengawasan Mutu SMKN 2 Kota Tangerang dengan waktu penelitian terhitung selama 3 bulan dari bulan Mei hingga Juli tahun 2022. Alat yang dipakai pada penelitian ini yaitu spektrofotometri UV vis, rotary evaporator, water bath, hot plate, magnetic stirrer, neraca analitik, buret klem statif, labu leher 3, Erlenmeyer, Baker glass, aluminium foil, batang pengaduk, gelas ukur, pipet tetes, spatula, kertas saring nomor 42, toples, penggaris, dan ayakan. Untuk bahan-bahannya sendiri, yaitu ada buah belimbing manis, minyak jelantah, aquades, KOH, metanol, gliserin, kokamit DEA, fragrance oil, asam stearat, dan serbuk DPPH, dan juga karbon aktif. Variabel pada penelitian ini, untuk variabel tetapnya, yaitu minyak jelantah dan ekstrak buah belimbing manis. Untuk variabel bebasnya, variasi jumlah ekstrak buah belimbing manis dengan 8%, 10%, dan 12% berat per volume. Berikut ini adalah diagram alir dari pembuatan ekstrak belimbing manis. Berikut ini merupakan proses penjernihan dari minyak jelantah yang dilalui dengan 3 proses. Pertama ada proses penghilangan bumbu atau despicing, kedua ada proses netralisasi, dan yang ketiga proses pemucatan atau bleaching. Lalu berikut ini merupakan proses dari pembuatan sabun yang berbahan dasar minyak jelantah dengan penambahan ekstrak buah belimbing manis. Setelah proses pembuatan ekstrak belimbing manis dan penjernihan minyak jelantah, dilakukan pengujian screening fitokimia dan pengujian karakteristik minyak jelantah. Berdasarkan hasil screening fitokimia, ekstrak belimbing manis mengandung beberapa senyawa seperti flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan polifenol. Berdasarkan pengujian karakteristik minyak jelantah, didapatkan angka peroksida minyak sebesar 10, asam lemak bebas atau FFA sebesar 0,26%, dan bilangan penyambunan sebesar 198,59. Berikut ini merupakan hasil uji dari pembuatan sabun cair. Terlihat pada tabel 6, dihasilkan pengujian organoleptik yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana tampilan fisik dari suatu sediaan sabun cair yang terdiri dari bentuk, bau, dan warna. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa sediaan sabun cair dengan konsentrasi 8%, 10%, 12% mempunyai bentuk cair dan kental. Sedangkan bau yang dihasilkan yaitu bau parfum, dikarenakan penulis menambahkan bau parfum dalam pembuatan sabun, serta warna yang mengikuti warna dari ekstrak belimbing manis yaitu coklat. Kecuali pada sediaan sabun dengan konsentrasi 12% memiliki warna coklat pekat. Penambahan ekstrak belimbing manis ini berpengaruh pada perubahan warna. Untuk tabel 7 merupakan hasil pengujian kadar air. Standar kadar air yang ditetapkan oleh SNI 063532 2016
yaitu maksimal 15%. Hasil kadar air tertinggi didapatkan pada sediaan sabun cair dengan konsentrasi 8% dengan kadar air 3,17% dan kadar air terendah didapatkan pada sediaan sabun konsentrasi 10% dengan kadar air 2,87%. Sedangkan untuk plastik sendiri didapatkan kadar air sebesar 2,51%. Pada tabel 8, hasil pengujian pH menunjukkan hasil pH terlalu tinggi daripada standar SNI 063532 tahun 2016. Hal ini bisa disebabkan pada saat proses saponifikasi, asam lemak tidak bereaksi dengan tingkat alkali bebas dalam sabun. Semakin tinggi alkali bebas, maka semakin tinggi pula nilai pH dalam sabun. Hasil menunjukkan semua formula sabun cair pada penelitian ini dihasilkan kurang baik. Pada tabel 9, yaitu pengujian iritasi. Pengujian ini menggunakan bagian lengan tangan bawah, dioleskan sabun cair yang sudah diberi tanda lingkaran diameter 3 cm, diamati selama 1 jam. Hasil yang dapat disimpulkan yakni iritasi ringan. Hal ini dapat dipengaruhi karena pH yang tinggi sehingga kandungan alkali yang ada dapat mengiritasi kulit. Pada tabel 10, yaitu hasil uji daya busa sabun cair. Pada pengujian ini dilakukan dengan tabung reaksi dan dari hasil pengamatan didapatkan sediaan sabun cair dengan ekstrak buah belimbing manis dengan konsentrasi 8%, tinggi busa sekitar 48 mm, konsentrasi 10%, tinggi busa sekitar 51 mm, dan konsentrasi 12%, tinggi busa sekitar 65 mm. Dapat dikatakan, semakin besar konsentrasi ekstrak buah belimbing manis, maka semakin banyak pula busa yang akan dihasilkan. Kemungkinan juga busa yang didapatkan berasal dari senyawa saponin yang dimiliki belimbing manis. Kemudian, grafik 1, pengujian aktivitas antioksidan sabun cair pada ekstrak belimbing manis dengan konsentrasi 12%. Kemampuan suatu bahan untuk menangkal radikal bebas disebut dengan aktivitas antioksidan. Dalam pengujian ini digunakan metode DPPH dan prinsip kerja pada metode ini menerima atom hidrogen yang didonorkan oleh bahan antioksidan. Setelah mendapat donor hidrogen, kemampuan absorpsi DPPH akan berkurang dan warnanya akan berubah dari ungu pekat menjadi kuning, yang kemudian akan dibaca dengan spektrofotometer UV vis. Pada gambar grafik menunjukkan bahwa hasil pengujian aktivitas antioksidan terhadap sabun cair terlihat bahwa kenaikan konsentrasi akan meningkat persen hambatan DPPH oleh antioksidan dalam sabun cair. Pada penelitian ini didapatkan hasil aktivitas antioksidan sebesar 61,792 ppm termasuk golongan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ekstrak buah belimbing manis ke dalam sabun dapat menurunkan kemampuan radikal bebas. Berdasarkan hasil penelitian penambahan ekstrak buah belimbing manis pada sabun cair berbahan dasar minyak jelantah dapat disimpulkan, yakni 1. Pengaruh penambahan ekstrak buah belimbing manis pada sabun cair dengan bahan dasar minyak jelantah didapatkan hasil yaitu kadar air yang dihasilkan 2,51% sampai 3,17%. pH yang didapatkan terlalu tinggi, tidak terlalu mengiritasi pada kulit, daya busa yang dihasilkan paling tinggi 65 mm, paling rendah 35 mm, dan aktivitas antioksidan termasuk golongan kuat. Yang kedua, ekstrak buah belimbing manis yang paling efektif sebagai antioksidan dalam pembuatan sabun cair, yaitu pada konsentrasi 12%. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.